Mbak Sabrina, secara prinsip saya ingin menegaskan bahwa kalau kita berbicara ketersediaan aman. Saya tekankan dulu, secara ketersediaan baik itu beras, jagung, kedelai, termasuk daging ayam, telur dan lain sebagainya, itu sangat aman dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Itu poin penting pertama dulu Baik. yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, terjadi beberapa kenaikan harga. Menurut data kami, minimal ada tiga pangan yang memang mengalami kecenderungan naik. Yang pertama memang beras medium masih naik, itu masih bisa terkendali di 11.800-an Ya. rata-rata nasional, mungkin Beras beberapa medium tempat ya ada Pak yang ya? tinggi. Ya, beras medium itu melebihi head yang terbaru sebenarnya. Ini harus kita benar-benar kami sedang mitigasi benar seperti apa. Walaupun penyebabnya kita bisa lihat beberapa poin yang kami lihat penyebab kenaikan beras ini. Pertama adalah proses adanya beberapa kalau boleh kami sampaikan panen yang gagal, sehingga BPS sendiri mengkoreksi produksinya sebanyak sekitar 420.000 ton di bulan Februari. Ini kondisi real yang kita hadapi. Kemudian juga beberapa poin psikologis yang bagaimana sampaikan Pak Don tadi, hari raya pasti akan disambut dengan psikologis pedagang untuk menaikkan harga, karena pada saat hari raya menjelang hari Sana raya ini bukan. ya biasanya naik permintaan hampir Betul. 20% Pak Don, Bapak Ibu, sehingga otomatis dia akan permintaan naik, supply and demand pasti berlaku teorinya, sehingga permintaan naik otomatis harga akan merangkak sedikit naik. Yang kedua juga dari sisi jagung, Mbak Sabrina. Mbak, jagung posisi sekarang ada di 6.000 di tingkat peternak. Ini tinggi karena harga acuan atau harga acuan telur maupun daging kami buat pada posisi jagung di 5.000. Sehingga ini salah satu penyebab kenapa telur agak merangkak naik, kemudian di samping permintaan yang tinggi juga ayam mulai menaik. Ya. Ini di samping permintaan yang tinggi, sehingga ini sudah kita mitigasi, namun secara prinsip kami sekali lagi ulangin, ketersediaannya sangat aman sehingga masyarakat tidak perlu panik buying. Namun Ya. demikian, karena proses psikologi permintaan yang naik, yang tinggi, maka berpengaruh pada kenaikan harga itu sendiri. Saya kira demikian Baik dulu. Pak Ketut, baik sekali elaborasinya. Namun dengan tiga komoditas pangan yang tadi juga Anda sebutkan, pertama beras premium, lalu juga tadi Anda menyebut jagung ya Pak ya, dan juga ada kenaikan yang mungkin juga sudah bisa kita indikasikan, kita lihat trennya terhadap telur. Sebenarnya penyebab utamanya apakah hanya demand semata yang meningkat selama bulan Ramadan ini, ataukah memang ada masalah-masalah di hulu sampai ke hilir lainnya dalam masalah supply chain pangan tersebut, walaupun ketersediaannya secara supply memadai? Saya beberapa kali kita mitigasi, memang beberapa hal poin penting yang mempengaruhi kenaikan harga itu sendiri adalah jalur distribusi yang relatif panjang. Saya beberapa kali menyampaikan di beberapa kesempatan, telur, katalah telur, kenapa dia naik? Di farm kadang-kadang harganya stabil, tapi begitu masuk ke posisi D1, D2 dan istilahnya di antara D3 dan pengecer itu ada juga pedagang perantara. Nah, disinilah yang perlu kita lakukan mitigasi secara mendalam. Inilah kadang-kadang melakukan pengambilan keuntungan sesaat dalam rangka tadi menggoreng isu dan lain sebagainya. Kadang-kadang di farm sudah pas dia masuk dengan harga yang wajar, namun karena saking panjangnya jalur distribusi sehingga harga bisa merangkak naik. Namun demikian, sekali lagi, telur, beras, dan jagung. Kalau jagung memang kalau saya mitigasikan penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi pada musim bulan Maret ini, sehingga sampai awal April kemungkinan masih curah hujannya tinggi, sehingga panennya ditunda. Dan kemarin kami diskusi dengan teman-teman di NTB, kemungkinan malah panennya itu di akhir April. Sehingga memang suplai jagung karena akibat dari curah hujan, kalau dipanen pun nanti kadar airnya tinggi sehingga juga mengganggu hasil panen. Oleh karena itu memang dia merangkak di farm, otomatis berdampak pada kenaikan juga di harga jagung di tingkat peternak telur maupun broiler. Otomatis kalau memang dia naik, otomatis telur pun akan merangkak sedikit naik. Kemudian ayam pun juga akan sedikit naik. Demikian, Mbak. Kemudian kalau yang lain-lain, cabai dan lain sebagainya, mungkin tadi ada beberapa turun. Kemudian cabai rawit merah juga masih dalam dari data kami masih agak tinggi. Namun demikian
mudah-mudahan dengan gerakan tanam cabai yang dilakukan oleh berbagai provinsi, Baik, ini saatnya mestinya panen, sehingga baik. harganya mudah-mudahan bisa turun.